Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli dengan NPM 083. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian region, pengertian geografi regional, dan juga pengertian geografi nodal. Nah, yang pertama yaitu pengertian regional. Regional adalah suatu wilayah yang memiliki ciri keseragaman gejala internal atau internal uniform atau fungsi yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lain. Nah, jadi region ini dapat dilihat dari keseragaman fisik ataupun sosial budaya yang dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Yang selanjutnya itu pengertian geografi regional. Nah, geografi regional ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perwilayahan dan negara-negara yang ada. Nah, biasanya geografi regional ini mengkaji topik khusus tentang suatu wilayah tertentu, baik dari segi fisik maupun segi sosial budaya. Contohnya itu seperti persebaran curah hujan atau persebaran suku atau bahasa tertentu di daerah tertentu. Nah, yang selanjutnya itu ada pengertian geografi nodal. Geografi nodal adalah wilayah yang dicirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Region ini juga disebut region yang dinamis karena region ini merupakan suatu wilayah yang terbentuk karena adanya pusat-pusat kegiatan yang dihubungkan oleh garis tertentu atau garis melingkar yang sangat ketergantungan terhadap pusat atau inti dan juga daerah terbelakang. Nah, untuk tingkat ketergantungan ini dapat dicirikan berdasarkan arus penduduk, tingkat produksi, arus barang dan jasa, komunikasi dan transportasi. Region nodal dicirikan oleh gerak dari dan ke pusat. Pusat ini disebut node. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dalam regional nodal terdapat 4 unsur penting, yaitu 1. Adanya arus barang, ide, dan manusia. Merujuk pada pergerakan barang, informasi, dan orang yang terjadi di dalam wilayah nodal dan sekitarnya. Yang kedua, adanya node yang menjadi pusat pertemuan arus tersebut secara terorganisir. Node atau titik nodal merujuk pada pusat atau titik pusat yang menjadi fokus awal kegiatan atau pergerakan di wilayah tertentu. Yang ketiga, adanya wilayah yang makin meluas. Merujuk pada wilayah yang dilayani oleh sebuah titik nodal dan menjadi fokus kegiatan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Nah, dan yang keempat, adanya jaringan rute tukar-menukar berlangsung. Merujuk pada jaringan transportasi dan infrastruktur yang mendukung pergerakan barang, informasi, dan orang dalam wilayah nodal di sekitarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Leni Imanda Putri dengan nomor pokok mahasiswa 222170077 akan menjelaskan mengenai pembuatan region nodal. Kita mulai dari apa sih pengertian dari region nodal? Tadi kan udah dijelaskan oleh Syahrul ya. Jadi intinya region nodal itu tuh merupakan suatu wilayah atau daerah yang dibentuk oleh simpul atau titik pusat yang menjadi fokus pusat kegiatan atau interaksi yang ada di dalamnya. Nah, titik pusat ini biasanya memiliki pengaruh yang signifikan pada wilayah sekitarnya, baik dalam segi ekonomi, politik, atau sosial budaya. Kita ibaratkan region nodal ini tuh merupakan suatu wilayah yang berbentuk bulat dan mempunyai gerakan yang mengarah ke titik pusat atau inti. Nah, jadi di region nodal ini tuh ada istilah core area atau daerah inti yang berfungsi sebagai pusat. Lalu daerah selain core area ini tuh berfungsi sebagai penopang atau seringkali kita sebut hinterland. Lalu bagaimana sih cara untuk menentukan sebuah area sebagai region nodal?
Nah, yang paling penting itu kita harus menentukan unsur gerakan dalam pembentukan region, karena setiap unsur ini memiliki jarak gerak yang berbeda-beda. Lalu menentukan region nodal ini bisa dengan menggunakan karakteristik tertentu tergantung dari tujuan kita untuk membuat region nodal tersebut. Nah, karakteristik itu bisa kita lihat dari segi geografis atau sosial ekonomi masyarakat yang ada di suatu wilayah. Misalnya, jika tujuan analisis kita adalah untuk memahami pola perdagangan regional, region nodal bisa didefinisikan berdasarkan koneksi jaringan transportasi atau jalur perdagangan utama. Sedangkan jika untuk memahami dinamika sosial budaya yang terjadi di masyarakat, region nodal dapat didefinisikan berdasarkan aglomerasi populasi atau klaster aktivitas budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana untuk menentukan region nodal yang meliputi 1. Identifikasi simpul atau titik pusat yang akan menjadi fokus atau wilayah kegiatan dan interaksi di wilayah yang akan dibuat. Lalu yang kedua, pengumpulan data. Kumpulan data dan informasi yang kita dapatkan tentang wilayah tersebut yang nantinya akan menjadi titik pusat, itu tuh harus diidentifikasi. Nah, datanya ini tuh bisa berupa informasi demografi atau biasa kita ketahui dengan data monografi yang ada di dalam suatu wilayah. 3, ada analisis data. Analisis data ini tuh merupakan data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk memahami interaksi apa sih dan ketergantungan apa antara simpul atau titik pusat dengan wilayah sekitarnya. Lalu yang keempat, kita bisa membuat peta. Nah, peta yang kita buat ini tuh dapat menunjukkan daerah nodal dan wilayah yang terpengaruh oleh titik pusat daerah nodal tersebut. Lalu yang kelima adalah validasi dan pemantauan. Validasi dan pemantauan hasil daerah nodal ini tuh kita buat untuk memastikan mengenai akurasi dan relevansi terhadap data yang ada. Hal ini tuh dapat membantu kita dalam pembaruan atau penyesuaian region nodal di masa depan. Jadi ini tuh untuk hubungannya dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Kalian tahu nggak kalau ternyata kenampakan fisik seperti pegunungan atau perbukitan ini dapat menjadi pembatas region nodal karena dapat membatasi interaksi antar wilayah. Namun sekarang kan lagi zaman tuh namanya perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kenampakan fisik ini tuh bisa diatasi dengan adanya sarana transportasi dan komunikasi yang dapat memudahkan kedua tempat untuk saling berinteraksi. Akhirnya, wilayah region nodal ini tuh bisa meluas batasnya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan gambar-gambar yang ada di dalam PowerPoint kelompok kami. Yang pertama ada batas pelayanan suatu kota. Di sini kami mengambil contohnya adalah Kota Bandung. Kota Bandung ini sebagai pusatnya atau core area. Nah, gerakan-gerakan yang menuju ke arah Kota Bandung dan dari Kota Bandung ini sangatlah banyak. Ada pekerja harian, surat kabar, pelayanan sekolah, rumah sakit, ataupun pelayanan administrasi yang ada di Kota Bandung. Setiap unsur itu mempunyai jarak yang berbeda. Mungkin gerakan para pekerja terjauh batasannya adalah Kabupaten Bandung, lalu pelayanan sekolah SMA sampai kabupaten sekitar Kabupaten Bandung seperti Kabupaten Cianjur, Subang, Garut, dan daerah lainnya. Lalu pelayanan perguruan tinggi ini tuh bisa sampai batas Pulau Jawa. Pelayanan rumah sakit dan administrasi bisa sampai ke wilayah Jawa Barat lainnya. Nah, yang kedua ada regional nodal yang bersifat tumpang overlapping. Tumpang tindih atau overlapping ini tuh adalah kejadian di mana antara dua region atau lebih saling bertindihan atau saling berinteraksi, maka wilayah yang menjadi bagiannya ini tuh harus dijadikan wilayah tersendiri karena memiliki karakteristik dan keunikannya tersendiri. Yang ada di gambar ini kan ada 3 wilayah nih. Yang pertama ada wilayah berwarna abu-abu, yang mana adalah daerah yang dilayani oleh kota XYZ. Nah, di daerah abu-abu ini penduduknya membelanjakan lebih dari 75% penghasilannya pada kota XYZ, yang artinya mayoritas penduduknya ini membelanjakan lebih dari 75% penghasilannya di kota XYZ tersebut. Nah, hal ini tuh bisa dipengaruhi karena wilayah ini mungkin berada di sekitar pusat kota atau memiliki akses yang sangat mudah ke kota tersebut sehingga masyarakatnya lebih gampang untuk melakukan kegiatan ke kota XYZ itu. Lalu wilayah kedua adalah wilayah arsiran, yaitu daerah yang dilayani oleh 2 tempat. Nah, di daerah ini tuh
penduduknya membelanjakan 50% penghasilannya ke kota X dan Y, ke X dan Z atau Y dan Z. Jadi beda dengan wilayah yang abu-abu tadi yang dilayani oleh 3 kota. Di wilayah yang diarsir ini hanya dilayani oleh 2 kota. Nah, sekitar 50% penduduknya ini membelanjakan penghasilannya ke kedua kota tersebut. Hal ini itu bisa disebabkan oleh keterjangkauan yang lebih dekat dengan kedua kota tersebut gitu. Jangkauannya itu tuh serupa dan memiliki daya tarik yang sama bagi penduduk di wilayah yang diarsir ini. Dan ketiga, ada wilayah yang berwarna hitam, adalah daerah yang dilayani oleh X, Y maupun Z, tapi penduduknya membelanjakan kurang dari 50 penghasilannya ke 3 kota tersebut. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena wilayah ini terletak di luar kota atau memiliki akses yang sulit ke kota-kota tersebut. Jadi penduduknya lebih memilih untuk membelanjakan penghasilannya di tempat lain gitu, walaupun masih sama-sama bersinggungan dengan ketiga kota tersebut. Nah, jadi kita dapat mengetahui bahwa region adalah alat yang penting untuk kita lebih memahami dan menganalisis mengenai interaksi keuangan, gerak antar manusia dan individu, barang, serta ide perubahan yang terjadi sebagai hasil interaksi manusia dengan alam, alam dengan alam maupun manusia dengan manusia. Melalui region ini juga kita dapat melihat manusia dari berbagai macam aspek. Sekian mungkin mengenai pembuatan region nodal yang bisa saya jelaskan. Saya Salsabila Azhara, NPM 222170108. Di sini saya akan menjelaskan region sebagai suatu sistem. Nah, region nodal sebagai suatu sistem meliputi input, interaksi, dan output. Input merupakan aspek fisik dan non-fisik seperti kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial manusia lainnya. Yang kedua ada interaksi. Interaksi merupakan sarana. Nah, dalam interaksi ini terdapat penduduk, daerah produksi, dan jalur komunikasi. Penduduk ini terdapat perkampungan nelayan atau petani dan kota kecil. Lalu ada daerah produksi. Lalu daerah produksi terdapat lokasi pertanian, hutan pabrik, dan lain-lain. Nah, lalu ada jalur komunikasi. Jalur komunikasi ini seperti jalan raya, kereta api, dan lain-lain. Yang terakhir ada output. Output merupakan kawasan atau wilayah secara fungsional. Di dalam output ini terdapat makanan dan pelayanan yang digunakan secara lokal. Lalu terdapat ekspor barang, pelayanan, dan migrasi ke region lain. Dengan demikian, di dalam nodal region tidak hanya terlibat sejumlah orang, melainkan terdapat juga barang, jasa, transportasi, dan berbagai aturan sehingga dapat terbentuk suatu sistem yang saling menunjang. Sekian yang dapat saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Angelina Manik dengan NPM 22170069. Hari ini saya akan menjelaskan tentang regional nodal menurut Van Thunen. John Hendrik Van Thunen ialah seorang ahli ekonomi pertanian dari Jerman. Pada tahun 1783 sampai 850 mengeluarkan teori yang dicantumkan di bukunya Der Isolated Star. Teori Van Thunen lebih dikenal sebagai teori lokasi pertanian. Van Thunen yang mengembangkan teori ini berdasarkan pengamatan di sekitar tempat tinggalnya. Dalam teori ini, ia memperhatikan jarak tempuh antara daerah produksi dan pasar. Pola tersebut termasuk variabel kawetan, berat, dan harga berbagai komoditas pertanian. Ia mengembangkan bahwa jenis pertanian tanah yang ada di suatu daerah dipengaruhi oleh perbedaan ongkos transportasi. Van Thunen berpendapat bahwa suatu pola produksi pertanian berhubungan dengan pola tata guna lahan di suatu wilayah sekitar pusat, pasar, atau kota, yang mengeluarkan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat suatu daerah terpencil yang terdiri atas daerah perkotaan dengan daerah pendalaman yang merupakan satu-satunya daerah pemasok kebutuhan pokok yang merupakan komoditi pertanian
atau disebut dengan isolated status. 2. Daerah perkotaan hanya menjual kelebihan produksi daerah pendalaman, tidak menerima penjual hasil pertanian dari daerah lain, atau bisa disebut dengan single market. Yang ketiga adalah daerah pendalaman hanya menjual kelebihan produksinya ke perkotaan, tidak ke daerah lain atau single destination. 4. Daerah pendalaman atau kota mempunyai ciri yang sama atau homogen. 5. Daerah pendalaman dihuni oleh petani yang berusaha untuk memperoleh keuntungan maksimum dan mampu untuk menyelesaikan hasil tanaman dan peternakannya dengan permintaan yang terdapat di kota atau disebut dengan maximum oriented. Yang keenam adalah pada waktu itu hanya ada angkutan berupa gerobak yang dihela oleh kuda atau one mode transportation. 7. Biaya transportasi berbanding lurus dengan jarak yang ditempuh atau equidistant. Isolated area memperlihatkan daerah yang teratur, sedangkan modified condition memperlihatkan adanya mode transportasi sungai. Baik teman-teman semuanya, pada diskusi kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori tempat sentral, yang mana teori tempat sentral ini biasanya ada pada konsep wilayah maupun tata guna wilayah. Nah, teori tempat sentral ini dikemukakan oleh seorang geografi asal Jerman, yaitu Walter Christoller. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan teori tempat sentral? Oke, Walter Christoller yang berkebangsaan Jerman itu mengemukakan bahwa teori tempat sentral diasumsikan sebagai tempat yang memberikan peluang kepada manusia yang jumlahnya maksimum untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan maupun sebagai pihak yang dilayani. Menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah pusat. Pusat-pusat pelayanan cenderung tersebar di dalam wilayah menurut polanya berbentuk heksagonal atau segi 6. Menurut Christoller juga terdapat konsep yang disebut jangkauan, range, dan ambang threshold. Range ini adalah jarak yang perlu ditempuh manusia untuk mendapatkan barang kebutuhannya pada suatu waktu tertentu saja. Sedangkan threshold adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Untuk memperoleh kebutuhan tersebut, penduduk harus menempuh jarak tertentu dari rumahnya yang disebut range. Teori tempat sentral ini atau central place theory yaitu lokasi yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk dan terletak pada suatu tempat yang terpusat yang dinamakan dengan sentral. Tempat sentral dan daerah yang dipengaruhi atau komplementer pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hierarki 3 atau K3, hierarki 4 atau K4, dan hierarki 7 atau K7. Oke, yang pertama adalah hierarki K3. Skema hierarki K3 yang merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang selalu menyediakan bagi daerah sekitarnya. Sering disebut sebagai kasus pasar optimal karena wilayah ini selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi sepertiga bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Struktur ini disebut Christoller sebagai asas pasar. Dalam arti, semua daerah harus dilengkapi dengan barang-barang yang diperlukan dari lokasi tempat-tempat sentral harus sedikit mungkin. Selanjutnya yang kedua adalah skema hierarki 4 atau K4. Wilayah ini dan daerah sekitarnya yang terpengaruh memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien. Tempat sentral ini disebut pula sebagai situasi lalu lintas yang optimum. Situasi lalu lintas yang optimum ini memiliki pengaruh setengah bagian masing-masing wilayah tetangganya. Struktur ini disebut Christoller sebagai asas pengangkutan. Jadi, penghubung dua kota ini hendaknya berjarak.
pendek, dan lurus. Kemudian yang ketiga adalah hierarki 7 atau K7. Hierarki K7 ini selain mempengaruhi wilayah sendiri, juga mempengaruhi seluruh bagian masing-masing wilayahnya. Wilayah ini disebut juga situasi administratif karena terletak di antara pusat pemerintahan. Oke, teman-teman semua, dapat disimpulkan dari ketiga asas yang telah dikemukakan, masing-masing menentukan sistem tempat-tempat sentral dengan cara yang berbeda-beda. Asas pasar dan pengangkutan dipengaruhi oleh motif ekonomi, sedangkan asas pemerintahan dipengaruhi oleh kekuasaan negara. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai teori